Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat ini menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mengingat kembali tentang orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur. Semoga kita tidak termasuk salah satu. Apa saja yang termasuk orang yang mendapatkan azab kubur? Yang pertama yaitu mereka yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Jadi mereka yang tidak bersuci ketika membuang air kecil. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Jadi Rasulullah itu bisa tahu dengan izin Allah tentang kondisi ahli kubur. Ya. Jadi mereka disiksa bukan suatu dosa yang besar. Salah satu suka mengadu domba, ya. Jadi, mengadu domba ke sana kemari, kerjaannya ngerumpi, ya. Dan mengadu domba, memfitnah, ya. Sedangkan yang satunya lagi ia tidak bersuci dari air kencing. Maka beliau memerintahkan untuk diambilkan pelepah kurma yang basah, lalu beliau belah menjadi dua bagian dan beliau tancapkan di kuburan itu seraya bersabda, mudah-mudahan siksaan keduanya diringankan selama pelepah kurma itu belum kering. Nah, ini doanya dari Rasulullah SAW. Nanti riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi yang mendapatkan siksa tadi orang yang mengadu domba, kemudian yang tidak bersuci dari kencing. Jadi oleh karena itu sejak dini, sejak kecil, putra-putri kita, cucu-cucu kita diajari ketika buang air kecil terputih teng kamar mandi terjeding. Kadang kebiasaan nuhun sewu, ma pa pipis wis dengar ngono misalnya. Niku mboten sae. Itu termasuk mengajarkan mereka khawatir kelak ketika besar pipisnya di pinggir jalan. Nah, ini mboten. Kadang lewat-lewat tiba-tiba kok ngadep kayu apa itu pipis ternyata. Sopir-sopir kadang kebelet nggih, Pak. Pinggir kayu. Tapi saat ini jarang insyaallah karena apa? Masjid sudah mulai dibuka, jeding-jeding mulai kata, alhamdulillah. Jadi tidak zaman saat ini masjid itu pintunya rawapet kayak penjara. Tidak zaman saat ini. Jadi yang bagus itu yang terbuka, parkirnya gampang. Lu perkara sopir nang masjid turu nggih kersane koleh azan paling ndak saged tangi, saged salat. Daripada tiduri sembarangan. Ya, teng masjid itu lebih dekat dengan masjid, ngrungokne suara azan, mendengarkan orang ngaji, ya niku ikut dapat pahala dari Allah. Kemudian yang mendapatkan azab dari kubur orang yang kedua itu mereka yang suka mengadu domba sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, mereka yang suka berbuat ghulul, ya. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang yang bukan haknya. Abu Hurairah berkata,
seorang lelaki memberikan hadiah kepada Rasulullah. Jadi seorang budak yang bernama Mid'am, ya. Ketika Mid'am ikut berpergian bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba terkena panah nyasar, ya. Lalu ia mati. Orang-orang berkata, semoga ia masuk surga. Mendengar ini Rasulullah bersabda, sekali-kali tidak. Demi yang menguasai diriku, sesungguhnya mantel yang ia ambil pada perang Khaybar, termasuk ghanimah atau harta rampasan perang yang belum dibagi, mantel ini akan menyalakan api baginya. Jadi ketika perang, angsal harta rampasan perang yang belum dibagi dia curangi, dia ambil dulu mantelnya, mantel perang maksudnya ini, jangan atas mantel hujan. Niku ternyata ketika dia kena panah nyasar bukan dalam artian syahid ya, tetapi ternyata dia masih kena siksa api neraka. Bayangkan, padahal bersama Rasulullah pada waktu itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini terampasan perang. Apa malah yang korupsi nggih? Jelas-jelas korupsi uang rakyat. Naudzubillah min dzalik, bukan ratusan juta, bahkan lebih tinggi miliaran, berseliweran. Lah piye siksane kelak? Wong mantel yang disiksa dengan api neraka. Napa malih miliaran, ratusan juta, kaya apa? Ngoten nggih. Naudzubillah min dzalik. Kemudian adab kubur yang keempat yaitu mereka yang berdusta. Di dalam hadis Samurah bin Jundab diungkapkan, lalu kami pergi dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring. Sementara di sampingnya ada orang yang berdiri sambil membawa besi yang ujungnya bengkok seperti kain, kayak pancing gitu. Kemudian ia mendekati satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tersebut, lalu merobek rahangnya, mulutnya sampai ke tengkuknya. Bayangkan, kados orang mancing dicantolakan sampai ke tengkuknya, ya Allah. Dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian ia pindah ke sisi yang lain dan melakukan hal yang sama, dan sebelum ia selesai melakukannya, maka sisi wajah yang lain dari orang tersebut sudah pulih kembali seperti semula. Kemudian dia kembali ke sisi wajah tersebut dan melakukan seperti semula. Penjelasan tentang siapakah orang itu disebutkan dalam hadis ini. Adapun orang yang kamu datangi, yang rahang mulutnya sampai tengkuknya dirobek-robek, begitu pula dari hidung sampai tengkuknya dan dari mata sampai tengkuknya, adalah orang yang pergi dari rumahnya pada pagi hari, lalu dia mengumbar kedustaan setinggi langit. Jadi metu teko griyane ngumbar-ngumbar dusta ngapusi wong setinggi langit, saking nemene. Siksane napa lho niku wau? Kados pancing dilebetaken nang mulut sampai ke tengkuk. Tengkuk numpang cekat dengan napa otak nggih. Dikembalikan lagi, disiksa malih. Saking mripate diculek kali pancing niku wau sing napa besi niku wau sampai tengkuke malih. Dikembalikan malih, otoh malih, dari hidungnya ditulek malih sampai tengkuk malih. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mau ditindek loro nggih. Namun niki disiksa dengan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Niki tiyang napa yang mengumbar kedustaan setinggi langit. Biasanya sinten? Ya biasanya tiyang boten-boten penggawean. Lisane gampang ceplas-ceplos misalnya boten nggih. Oh iku manungan aku, padahal sithik ndak. Jadi dah dulu bang kedustaan ini dan itu. Saat ini kedustaan gampang karena lewat WA, lewat HP, mudah lewat televisi kata-kata. Wah ini kados napa pada semerapun ya. Kemudian yang kelima adalah yang mendapatkan adab kubur, yaitu mereka yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hadis Samurah bin Jundab juga disebutkan Rasulullah pernah mengisahkan, lalu aku pun pergi bersama keduanya, kami mendatangi seorang yang sedang berbaring. Sementara ada satu orang lainnya yang berdiri sambil memegang batu. Tiba-tiba saja orang tersebut melemparkan batu itu ke dalam kepalanya orang yang pertama tadi, sehingga memecahkan kepalanya. Kemudian batu tersebut menggelinding ke tanah. Orang yang memukulkan batu itu mengikuti dan mengambil kembali batunya, dan sebelum
kembali, kepala orang yang dipukulnya tadi sudah pulih seperti semula. Kemudian orang tadi kembali dan melakukan apa yang ia lakukan sebelumnya. Siapakah dia? Disebutkan dalam hadis, orang yang pertama yang kepalanya dipecah dengan batu adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi menolak mengamalkannya. Jadi ngerti Al-Quran, ngerti hukum-hukum, boten diamalkan, malah dilanggar. Nauzubillah min dzalik. Dan selanjutnya adalah dan tidur meninggalkan sholat wajib. Misalnya bisa buatan sholat isya kesirep, sangat kesirep, sesengaja tidur tidak melaksanakan sholat wajib. Dan dia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Padahal tasik teng alam kubur, normalnya teng neraka. Kemudian yang keenam adalah mereka yang berzina. Lalu kami pun pergi mendatangi sebuah tempat seperti tungku api. Ternyata dari dalamnya terdengar suara gaduh. Lalu kami melihatnya, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dalam sekejap ada kobaran api yang menyala-nyala dari bawah mereka. Setiap kali api itu sampai mereka, maka mereka semua menjerit. Pada hal itu dijelaskan, adapun para laki-laki dan wanita yang berada di sebuah tempat menyerupai tungku api, mereka adalah para pezina. Kemudian yang ketujuh adalah mereka yang makan riba. Napa hukumannya? Ya. Lalu kami pun pergi sebuah sungai berwarna merah bagaikan darah. Ternyata di sungai tersebut ada seorang yang berenang, dan di tepiannya ada seorang lainnya yang telah mengumpulkan batu yang banyak. Jadi di pinggir sungai itu banyak orang yang megang batu. Kemudian orang yang berenang itu mendatanginya, maka si pemegang batu itu pun membuka mulut orang tersebut lalu menjejalinya dengan batu, dijejeli batu. Lalu dia berenang dan setelah itu kembali lagi. Setiap ia kembali maka orang yang ada di tepi sungai tersebut membuka mulutnya lalu menjejali dengan batu. Nauzubillah min dzalik. Adapun orang yang kamu datangi sementara dia sedang berenang di sebuah sungai dan mulutnya dijejali batu adalah orang yang makan riba, anak duit. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah mereka yang suka berhutang dan tidak melunasi hutangnya. Sungguh aku tidak menyebut namamu kecuali kebaikan. Fulan ditahan tidak boleh masuk surga karena hutangnya. Jika kalian mau, kalian dapat menebusnya atau menyerahkannya dalam azab Allah. Jadi yang masuk hutang itu tidak boleh masuk surga, ditahan. Oleh karena itu, makanya ketika mayit ditandu, ketika mau dikuburkan biasanya pun diceramai gitu. Mbok menawi enggak ada hutang ahli kuburin iki monggo menghubungi tuan rumah. Ngoten nggih. Nah, tadi tuan rumah itu harus legowo, bahkan sakit mencari hutang-hutang orang tuanya. Apa saja yang termasuk hutang-hutang. Dilunasi. Terus apakah boleh kita melunasi hutang orang lain atau saudara kita? Sangat boleh, malah dianjurkan. Hutangnya wakeh, kak nyawa terus mati, betul. Masa nih? Dan kita yang gak ada istilah rezeki sakit nyauri sekedip-sekedip. Seperti itu. Atau dibiarno wis jarane wis wong pancen akal iku. Saking gregetannya nggih. Nah, jadi dan ketika seseorang menghutangi seseorang itu ganjarannya kuatah. Ganjarannya kata sampai hutang itu dilunasi. Ya. Tapi wonten kita kadang gregetan gitu. Pancen lek yang utangnya tiyang janji sesuk akhirnya molor biasa. Kira wonten. Rata-rata molor. Sampai kita sayang pegele wis ben wis. Mugi-mugi kita sekalian dilindungi oleh Allah dari hutang. Dapat melunasi hutang ya, dan kita sekalian terhindar dari azab kubur. Insyaallah majelis kita bapak-bapak ibu-ibu yang istiqomah yang rajin ini terhindar dari azab kubur dan kita sekalian masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa ni'mata ila arwahi ya kubur minal muslimina wal
irji'i ila rabbika